Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bagaimana peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coaching merupakan hubungan kemitraan dengan klien dalam suatu percakapan yang kreatif dan memicu pemikiran untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional klien. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah dipelajari sebelumnya di paket modul 2 ini, sangat berkaitan erat dengan kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan pemahaman bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ada 5 poin penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, kesiapan belajar, minat, profil belajar, yaitu gaya belajar, kecerdasan, latar belakang, dan lain-lain. Ketiga, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian yang berkelanjutan. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang bisa kita diferensiasi? Sebagai seorang guru, yang bisa kita diferensiasi dalam pembelajaran adalah konten, proses, atau produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terkait dengan modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional, memberikan pemahaman kepada saya bahwa pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional ini diharapkan dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana mampu menciptakan lingkungan belajar yang sportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Yang kesemuanya diharapkan mampu meningkatkan perilaku positif, menurunkan perilaku negatif,
penurunan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik murid. Terkait peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi, sebagai seorang pamong, saya selaku guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Melalui pendekatan coaching kepada murid-murid saya dapat menuntun murid-murid saya untuk mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan untuk proses pembelajarannya, menuntun mereka merumuskan perilaku-perilaku yang menggambarkan aspek sosial dan emosionalnya, sehingga memastikan pembelajaran berdiferensiasi yang mampu memenuhi kebutuhan murid dapat terlaksana sesuai harapan. Begitu pula dengan pembelajaran sosial dan emosional. Coaching ini dianggap penting karena merupakan proses mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru dapat membuat murid melakukan metakognisi. Pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir kritis dan mendalam, sehingga murid dapat menunjukkan potensinya. Setelah mempelajari modul 2 ini, saya merasa sangat senang dan takjub. Modul ini mampu merubah mindset berpikir saya. Sebelumnya, saya telah mencoba menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada murid. Menerapkan metode dan gaya mengajar yang menarik dan menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang berbasis teknologi. Ternyata, apa yang saya terapkan selama ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya. Saya perlu membenahi cara mengajar saya dengan menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya pelajari, serta menerapkan strategi coaching dalam pembelajaran, baik itu dalam berdiskusi dengan murid-murid saya terkait apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kondisi lingkungan belajar seperti apa yang mereka inginkan dari segi aspek sosial dan emosional, serta menuntun mereka untuk merefleksi pengalaman belajarnya guna memaksimalkan segala potensi yang mereka miliki. Dengan berbekal pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional serta keterampilan coaching yang telah saya pelajari, harapannya mampu meningkatkan rasa percaya diri saya dalam mengajar dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran saya yang pada akhirnya mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid saya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Terkait dengan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita perlu memiliki kemampuan dalam membimbing dan memfasilitasi perbaikan proses belajar mengajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan kelas. Salah satu kegiatan yang tidak terlepas dari peranan seorang pemimpin pembelajaran adalah melakukan supervisi akademik. Memang dalam pelaksanaannya tidak bisa kita pungkiri bahwa seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Pada saat supervisi akademik,
Kita tidak bisa pungkiri seorang guru akan merasa tidak nyaman karena pada saat supervisi akademik kita merasa ada penghakiman di situ, ada pembenaran ataupun bahkan apa yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran, atau bahkan supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik. Kita tidak inginkan supervisi akademik ini hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban. Pertanyaan yang timbul dalam pelaksanaan supervisi akademik ini adalah, bagaimana pelaksanaan supervisi akademik yang mampu memperbaiki kualitas proses pembelajaran, di mana guru sebagai seorang yang disupervisi tidak merasa dinilai atau dihakimi terkait proses belajar mengajar yang dilakukannya. Namun sebaliknya, supervisi akademik dipandang sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu merubah paradigma yang selama ini terjadi dan banyak dipraktekkan, sehingga mengurangi esensi dari supervisi akademik itu sendiri. Seorang supervisor, baik itu kepala sekolah, guru, senior, maupun rekan sejawat, perlu memiliki paradigma berpikir coaching guna meningkatkan perannya di sekolah sebagai seorang supervisor. Untuk menghadirkan hal tersebut, maka seorang coach perlu memahami konsep coaching, yaitu yang pertama, paradigma berpikir coaching. Yaitu ada 4 paradigma berpikir coaching, yakni fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat adalah membantu coach melihat peluang-peluang atau ide-ide baru. Paradigma berpikir coaching yang pertama adalah fokus pada coaching. Dalam hal ini seorang coach harus mampu memusatkan perhatian pada topik apa yang sedang dibicarakan oleh coach. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Seorang coach perlu memiliki pemikiran yang terbuka tanpa adanya pelabelan, penilaian, dalam hal ini analisis tentang baik atau buruk, benar atau salah. Ditandai juga kemampuan bisa menerima pemikiran-pemikiran yang diutarakan oleh coach dengan tenang tanpa emosional. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Seorang coach mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dari pembicaraan yang dilakukan dengan coach, baik dari dalam diri maupun dari coach itu sendiri. Yang keempat adalah membantu coach untuk bisa melihat peluang-peluang baru. Coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga bisa membawa coach melihat masa depan. Dalam coaching juga kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Prinsip-prinsip coaching antara lain kemitraan. Dalam hal ini seorang coach dan coachee merupakan mitra yang ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan dari percakapan yang terjadi antara coach dan coach adalah datangnya dari coach. Kemudian prinsip kedua adalah percakapan yang kreatif. Dalam hal ini percakapan harusnya adalah
merupakan percakapan yang dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali dan memetakan situasi yang dialami oleh coach, di mana percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru yang berasal dari coach itu sendiri. Kemudian prinsip ketiga adalah memaksimalkan potensi. Seyogianya dalam coaching, yang akan dimaksimalkan potensinya adalah si coach. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach, bukan coach. Salah satu yang menandai bahwa prinsip memaksimalkan potensi ini adalah percakapan antara coach dan coach menghasilkan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh coach. Selain dari paradigma dan prinsip coaching, yang perlu dimiliki oleh seorang coaching adalah kompetensi coaching yang terdiri atas 3, yaitu yang pertama presence atau hadir penuh. Kemampuan untuk hadir seutuhnya bagi coach kita. Bersikap terbuka, sabar, dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Selain dari paradigma coaching dan prinsip-prinsip coaching, seorang coach juga perlu memiliki kompetensi coaching. Ada 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu yang pertama adalah presence atau hadir secara utuh. Sebagai seorang coach, kita harus hadir secara utuh untuk coach kita. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan si coach. Hal ini merupakan bagian dari kesadaran diri yang dimiliki oleh coach. Seorang coach harus bisa bersifat terbuka, sabar, dan bersikap ingin tahu lebih banyak. Kompetensi yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ini merupakan kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Dalam mendengarkan aktif, kita harus menghindari adanya asumsi, judgment atau melabel, dan asosiasi. Dalam hal ini, mengaitkan pengalaman pribadi kita terhadap masalah yang dihadapi oleh si coach. Kompetensi ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seorang coach harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari mendengarkan apa yang dikatakan oleh coach, di mana pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka yang mampu membuat coach merenung, menggali, mengingat, mengaitkan, bahkan berpikir metakognisi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach. Pertanyaan berbobot ini harus kita ajukan dalam waktu yang tepat. Ya, untuk selanjutnya, dalam percakapan coaching, kita mengenal alur percakapan tirta atau alur tirta, di mana yang pertama adalah T, tujuan. Pada tahapan ini, antara coach dan coach menyepakati tujuan dari topik pembicaraan dan apa hasil pembicaraan yang akan dicapai. Kemudian alur berikutnya adalah I untuk identifikasi. Pada tahapan ini, coach menggali dan memetakan situasi saat ini. Seorang coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengidentifikasi, memetakan situasi saat ini dan menghubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian alur selanjutnya adalah R atau rencana aksi. Pada tahapan ini,
seorang coach mampu mengembangkan ide untuk alternatif aksi atau solusi. Harapannya, coach mampu menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach mampu mengembangkan ide-ide atau solusi-solusi kreatif dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Untuk alur terakhir adalah T, tanggung jawab. Pada tahapan ini, seorang coach meminta kepada coach untuk bagaimana berkomitmen akan langkah selanjutnya. Setelah kita memahami tentang konsep coaching, maka diharapkan dalam pelaksanaan supervisi akademik kita bisa menggunakan paradigma coaching. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah kita memahami terkait konsep coaching, maka harapannya seorang supervisor bisa melakukan supervisi akademik dengan prinsip coaching. Supervisi akademik dalam paradigma coaching dianggap sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru. Dengan supervisi akademik diharapkan guru dapat memberdayakan dan menggali segala potensi yang dimiliki untuk perbaikan pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajarannya. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama adalah kemitraan. Ini merupakan proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Yang kedua adalah konstruktif. Supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu. Dalam hal ini, supervisi akademik bukanlah penghakiman kepada guru atau memberikan label kepada guru baik atau buruknya dia mengajar. Ya, tetapi merupakan pengembangan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Yang ketiga adalah terencana. Supervisi akademik yang baik bukanlah supervisi yang secara dadakan supervisornya masuk ke dalam kelas, tetapi butuh perencanaan. Dalam hal ini terencana dengan jelas dari segi waktu, pelaksanaan, dan tujuannya. Kemudian keempat adalah reflektif. Diharapkan supervisi akademik yang dilaksanakan mampu membuat guru bisa merefleksi apa hal-hal yang telah dilakukannya, hal-hal baik ataupun mungkin kekurangan-kekurangan yang menjadi temuan dalam observasi pembelajarannya di kelas yang nantinya diharapkan dapat diperbaiki untuk menjadi rencana tindak lanjut ke depannya. Yang kelima adalah objektif. Data atau informasi yang diambil oleh seorang supervisor berdasarkan sasaran yang sudah disepakati bersama. Data diambil apa adanya sesuai kondisi real yang terjadi di kelas. Yang keenam adalah berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh adalah komprehensif, di mana supervisi akademik mencakup tujuan dari proses supervisi akademik itu sendiri. Tahapan supervisi akademik ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Dalam percakapan pra-observasi ini, seorang guru dan supervisornya menyepakati hal-hal apa yang akan disupervisi dan yang menjadi tujuan supervisi. Dalam observasi,
Ini merupakan aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Ya, pada intinya observasi ini kita lakukan adalah untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang sedang disupervisi. Pada kegiatan pasca observasi, ini merupakan percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan perencanaan pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan untuk perbaikan pembelajaran di masa depan. Seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri para guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pengalaman supervisi yang selama ini terjadi yang membuat guru yang disupervisi merasa tidak nyaman, merasa resah akan bagaimana proses supervisi yang akan dilakukan, harapannya tidak akan terjadi lagi. Karena selama ini kita merasa bahwa kita disupervisi adalah kita sedang dihakimi atau dinilai apakah kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan benar. Apakah pembelajaran kita sudah memang berpihak kepada murid? Ini bisa dirubah dengan paradigma coaching. Supervisi ini membuat guru merasa nyaman untuk disupervisi karena dengan adanya supervisi ini bukanlah ranah untuk menghakimi atau menjudge apa yang dilakukan guru di kelas, tetapi merupakan lebih ke memberdayakan potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Dalam hal ini bisa dilihat apa hal-hal yang telah baik yang telah dilakukan oleh seorang guru dan hal-hal apa yang masih kurang yang ini butuh untuk guru tersebut merefleksi diri, kemudian menentukan atau menemukan solusi-solusi atau langkah-langkah strategis perbaikan ke depan untuk perbaikan kualitas pembelajarannya ke depan. Harapannya setelah mempelajari modul 2 ini baik dari pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional serta coaching dalam supervisi akademik, saya dapat menerapkan semua pemahaman-pemahaman saya di sekolah. Saya dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat. Saya bisa melakukan supervisi akademik dengan paradigma coaching terhadap rekan sejawat yang harapannya mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri saya dan bisa memberdayakan rekan sejawat yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya sadar bahwa pemahaman dan pengalaman yang saya miliki selama ini, yang saya miliki saat ini masih jauh dari kata cukup. Harapannya konsep pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta konsep coaching dalam supervisi akademik ini bisa saya terapkan di sekolah, dan saya bisa mempraktikkan mulai dari diri saya dengan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan saya bisa mempraktikkan coaching ini baik kepada murid-murid saya maupun rekan sejawat dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran yang saya lakukan. Masih banyak konsep-konsep coaching yang harus saya pelajari terkait hal lain yang saya dapati dari jurnal-jurnal atau buku-buku terkait coaching ini. Satu yang menjadi pemikiran saya bahwa salah satu yang menentukan keberhasilan dari coaching ini bukanlah bahwa orang yang saya coaching atau coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau permasalahan-permasalahan yang dihadapinya bisa terselesaikan. Tetapi satu yang saya garis bawahi bahwa kegiatan coaching ini adalah kegiatan yang memberdayakan. Rekan sejawat saya sebagai coach saya mampu menemukan rencana-rencana tindak lanjut atau rencana-rencana aksi yang akan dia lakukan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu jauh lebih baik. Itulah tadi pemikiran-pemikiran saya terkait koneksi antar materi pada modul 2.3 kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.